para ibu rumah tangga atau wanita karir yang memang waktunya terbatas, karena kita diberikan tools, diberikan alat untuk bisa mengajar dengan cara lain ya, kita bisa. Sekarang mau bertanya tentang Zumbanya, aku nggak bisa jawab, tapi Mbak bisa jawab. Ayo, ngomong Mas. Kan mungkin yang bedain Zumba dengan ini lainnya. Jadi yang bikin beda Zumba. Yang membedakan Zumba dengan olahraga lain, pertama Zumba itu ada 3 elemen yang besar di dalamnya. Elemen utama, pertama itu adalah musik, yang kedua adalah tarian, yang ketiga adalah olahraga. Jadi ini digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah olahraga yang unik. Kenapa unik? Dia punya banyak sekali keunikan yang membedakan dia dengan yang lain. Pertama, karena musik yang kita pakai itu 70%-nya adalah kita memakai ritme dunia atau musik-musik dunia, world rhythm, dan juga musik dengan genre Latin. Jadi di dalamnya ada salsa, ada merengue, ada cumbia, ada reggaeton. Yang mana kalau kita sekarang lagi ngelihat memutar musik online ya seperti Spotify atau kita ngelihat YouTube, itu lagu-lagu yang memang berbasis genrenya itu world music dan juga berbasis Latin, bergenre Latin juga lagi top of the chart terus. Jadinya makanya membuat workout ini menjadi sangat amat atraktif ya, menarik banget. Buat semua usia bisa dilakukan, dan juga aku selalu bilang bahwa ini adalah olahraga yang paling gak berasa olahraga. Happy workout, party kayak lagi party, tapi partinya party sehat. Karena kami sebagai instruktur, kami dilatih untuk mempresentasikan atau mempersembahkan atau memimpin kelas Zumba itu dengan formulasi khusus yang sudah dipikirkan selama berpuluh-puluh tahun oleh para ahlinya. Jadi Zumba ini ditemukan sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, dan selama 20 tahun lebih itu banyak sekali pembaruan-pembaruan, perkembangan, dan juga formula-formula yang akhirnya disesuaikan dengan baik perkembangan zaman, perkembangan ilmu kesehatan, ilmu olahraga, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah olahraga yang aman, menyenangkan, stress release yang luar biasa, sangat amat menyenangkan, dan diperuntukkan untuk semua. Jadi ini olahraga yang sangat amat menjunjung tinggi inklusivitas ya. Jadi sangat amat inklusif. Semua orang, aku punya murid atau member yang dari umur belasan tahun sampai dengan di atas 60 tahun itu masih ikut Zumba sampai sekarang, membuktikan bahwa Zumba is for everybody. Berarti kan ya bisa dikatakan Zumba ini udah kayak ibaratnya dugem cuma healthy gitu. Nah, dugem healthy, ya benar, itu dugem healthy. Karena bisa ngelihat sendiri nanti ya, malah hari ini kan kita lagi mau ada Zumba special class. Ini Zumba party, kita sebutnya biasanya Zumba party. Kenapa? Karena settingnya event olahraga Zumba itu memang nggak seperti event olahraga lainnya. Benar-benar di setnya itu nanti kadang-kadang kita suka pakai ada DJ-nya, lighting, ada stage, dan juga dengan baju Zumba wear yang emang terkenal dengan warna-warninya gitu ya. Dan setiap Zumba lovers dan kami para Zumba instructor, kami hadir dengan karakter dan uniqueness kita masing-masing, membuat benar-benar itu jadi satu party scene yang luar biasa. Jadi kalau misalnya buat teman-teman butuh stress release, butuh party tapi kepengen tetap sehat, kepengen bugar sudah di party itu, then you should try Zumba. Gitu. Ya, Zumba dan HIIT ini kan buat Kak Denada sama Kak Ines sendiri, buat physically ini ya berasa berguna banget. Apakah untuk pikiran sendiri juga jadi lebih refresh atau gimana setelah melakukan olahraga? Kalau untuk olahraga Zumba sendiri sudah ada beberapa ahli yang memang mengatakan bahwa olahraga Zumba ini baik untuk kesehatan mental gitu. Makanya olahraga Zumba menjadi semakin diminati khususnya pada saat masa pandemi gitu. Karena di masa pandemi kita semua menemui banyak sekali tantangan, bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental ya. Jadinya olahraga Zumba alhamdulillah banyak. Kami waktu itu sebagai instruktur diberikan fasilitas oleh Zumba Home Office untuk bisa mengajar walaupun dalam keadaan pandemi, kita bisa mengajar kelas online. Dan itu yang aku lakukan. Waktu aku di Singapura selama dari awal pandemi nggak bisa pulang ke Indonesia, nggak bisa kerja, nggak bisa nyanyi karena pekerjaanku itu harus aku ada di situ secara fisik, tapi aku nggak bisa lakukan karena aku harus jaga Aisyah dan border waktu mesti tutup. Sehingga salah satu sumber penghasilan tambahanku pada saat itu adalah mengajar Zumba. Aku ngajar setiap hari Sabtu Zumba Kids, Zumba untuk anak-anak yang memang diformulasikan khusus untuk anak, dan juga setiap hari Minggu Zumba. Dan itu aku lakukan setiap minggu. Apakah itu bisa menutupi semua pengeluaran aku pada saat aku di Singapura? Ya of course enggak. Tapi satu hal yang aku dapatkan adalah aku mendapatkan
dari kamar saking dia stresnya ngadepin pandemi dan segala macam tantangannya. Baru hari ini aku di kamar, tetap di kamar, nggak keluar kamar. Aku ikut kelas Zumba-nya Kak Dena, dan baru saat inilah aku akhirnya memutuskan pengen keluar rumah untuk ngopi. Karena aku happy, dia bilang. Mendengarkan itu di saat aku sendiri dalam keadaan yang lagi susah, lagi sulit, lagi juga ada tantangan. Itu aku anggap sebagai satu pertolongannya Tuhan ya. Menyenangkan sekali bahwa di saat aku lagi merasa helpless, aku menemui diriku bisa membuat hari orang lain lebih baik. Jadi aku merasa menjadi seorang